Ada update terbaru mengenai kasus Taufik Hidayat yang menyiksa Yovita Triresiki selama 3 tahun, dan berikut rangkumannya. Tabir gelap kejahatan Taufik Hidayat tampaknya mulai tersingkap satu persatu ke permukaan. Pria yang sebelumnya viral karena tega menganiaya dan menyekap kekasihnya sendiri, Yovita Triresiki, selama 3 tahun hingga mengalami cacat permanen ini ternyata menyimpan rekam jejak kriminal lainnya. Belakangan mencuat kabar bahwa Taufik juga melakukan aksi penipuan yang merugikan seorang wanita. Dugaan aksi lancung tersebut terendus lewat rekaman kamera pengawas di sebuah hotel di Bilangan Jatinangor, Jawa Barat. Dalam potongan video yang beredar, seorang pria yang diduga kuat sebagai Taufik Hidayat terlihat tengah melakukan proses check-in pada 4 Maret lalu. Meski berada di dalam ruangan, pria tersebut tetap mengenakan helm dan jaket saat berdiri di depan meja resepsionis sambil merogoh dompetnya. Tak berselang lama, kamera menangkap sosok wanita berambut pirang yang mengekor di belakangnya. Wanita yang mengenakan hoodie merah, celana jeans, serta tas selempang putih itu tampak berjalan beriringan dengan terduga pelaku. Nahas, romansa singkat itu berubah menjadi petaka bagi sang wanita. Rekaman CCTV berikutnya memperlihatkan ketegangan saat pria diduga Taufik Hidayat tersebut berbicara dengan nada tinggi dan mengintimidasi petugas resepsionis. Sesaat kemudian, pria itu melenggang pergi meninggalkan hotel seorang diri. Berdasarkan informasi yang diunggah akun Instagram @Bandung Terkini, Taufik disinyalir sengaja kabur dan meninggalkan teman wanitanya tanpa pamit. Ironisnya, setelah melancarkan tindakan tak senonoh, ia melarikan diri dengan cara yang sangat culas, menggasak ponsel milik korban dan membiarkan biaya sewa kamar hotel tak dibayar. Hingga laporan ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan konfirmasi resmi terkait kebenaran video check-in hotel yang diduga dilakukan Taufik sebelum dirinya diringkus. Melihat rentetan keji yang dilakukan tersangka, pihak berwajib memastikan tidak akan memberi celah kelonggaran hukum. Aparat kepolisian berkomitmen untuk menerapkan hukuman seberat-beratnya terhadap Taufik Hidayat. Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan menegaskan bahwa tindakan Taufik yang membuat korbannya menderita cacat permanen adalah kejahatan luar biasa yang terancam pasal berlapis. Setelah melalui tahapan gelar perkara, pemeriksaan saksi dan korban, serta koordinasi intensif bersama Kejati Jabar, penyidik telah merumuskan sejumlah pasal berat. Pasal-pasal ini nantinya akan didakwakan secara kumulatif atau digabungkan guna memperberat masa hukuman tersangka. Berikut adalah rincian pasal yang siap menjerat Taufik Hidayat. Tabir gelap kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan sadis yang menimpa Yovita Triresiki perlahan mulai tersingkap. Polisi yang terus bergerak mendalami kekejaman tersangka Taufik Hidayat kini menemui fakta mengejutkan yang memperluas peta kejahatan pria residivis tersebut. Penyidikan terbaru mengungkap bahwa lokasi penyekapan dan penyiksaan terhadap perempuan asal Bandung itu ternyata lebih banyak dari dugaan awal. Polisi berhasil mengidentifikasi adanya 2 tempat kejadian perkara baru, yang membuat total lokasi kejahatan Taufik Hidayat kini melonjak menjadi 6 titik. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Ditres PPA dan PPO Polda Jabar, Kombes Pol Rumi Untari. Berdasarkan hasil pendalaman intensif, 2 lokasi tambahan tersebut diketahui berada di kawasan Cisarua. Dan kita menemukan ada 2 TKP baru, dan hari ini dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan
dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan kan Kamis akan melakukan rekonstruksi. Sekarang menjadi 6. Emang yang disampaikan di list kemarin benar, memang 4. Kemudian kan kita lakukan pemantapan olah TKP nih. Pemantapan olah TKP, terus anggota juga lidik, ada ditemukan TKP lain. Rekonstruksi, tapi rekonstruksinya kita nggak di TKP ya, di Polda Jabar. Iya, di sini. Nanti melibatkan siapa aja? Kami sudah koordinasi dengan jaksa. Tentunya kita mengundang kuasa hukum dari kedua belah pihak. Tak hanya menemukan lokasi baru dari wilayah Cisarua tersebut, penyidik juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti tambahan. Meski demikian, pihak kepolisian masih enggan membeberkan secara rinci wujud dari barang bukti baru tersebut demi kelancaran proses penyidikan yang sedang berjalan. Tragedi yang menimpa Yovita Tri Rezeki memang langsung menjadi pusat perhatian publik setelah ia ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Perempuan Malang ini diduga kuat menjadi korban penyekapan jangka panjang yang diwarnai dengan kekerasan luar biasa. Saat pertama kali dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Yovita Tri Rezeki menderita luka serius di sekujur tubuhnya, bahkan hingga mengalami buta permanen. Gambaran pedih inilah yang menggerakkan pihak keluarga untuk segera mencari keadilan yang melayangkan laporan resmi ke Mapolda Jabar pada Jumat 12 Juni. Langkah hukum itu langsung direspons cepat oleh kepolisian. Namun Taufik Hidayat yang juga merupakan residivis kasus serupa pada tahun 2020 sempat mencoba melarikan diri hingga ditetapkan sebagai buron atau TPO. Pelariannya yang berpindah-pindah tempat akhirnya kandas saat petugas meringkusnya di wilayah Ciparai, Kabupaten Bandung. Mengingat tindakan tersangka yang dinilai sangat tidak wajar dan tergolong sadis, Kapolda Jabar berencana melibatkan ahli kejiwaan untuk memeriksa kondisi mental Taufik Hidayat. Sementara itu, fokus utama saat ini juga tertuju pada kesembuhan Yovita. Korban kini masih menjalani perawatan intensif baik secara fisik maupun psikologis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan pengawasan ketat. Guna menjaga ketenangan proses pemulihan, pihak rumah sakit sengaja membatasi kunjungan. Dukungan pun terus mengalir untuk Yovita. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Deddy Mulyadi telah menegaskan komitmen penuh mereka untuk mendampingi korban, termasuk menanggung seluruh biaya pengobatan hingga Yovita benar-benar pulih. Nyaris 48 jam kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih belum padam. Titik api masih berada di area tengah TPA. Bagaimana kronologi kejadian kebakaran TPA Jatiwaringin ini? Dan berikut kronologinya dikutip dari megapolitan.kompas.com. Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid menjelaskan awal mula kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir atau tempat pemprosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada Selasa 30 Juni. Menurut dia, api awalnya hanya berupa percikan kecil. Namun seiring waktu berjalan, percikan kecil itu justru dengan cepat meluas akibat embusan angin kencang di tengah musim kemarau. Ya, Selasa siang kami mendapatkan laporan dari Kepala Dinas DLHK terkait dengan adanya api di lokasi TPA Jatiwaringin. Api tersebut awalnya kecil karena memang ini sudah masuk musim kemarau. Kondisi anginnya kencang, ujar Maisal di TPA Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang, Selasa. Ia mengatakan usai menerima laporan tersebut, dirinya langsung menginstruksikan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Tangerang untuk menuju lokasi dan melakukan penanganan awal.
Namun dalam penanganan itu, kobaran api justru semakin membesar karena tiupan angin yang kencang sehingga menyebar ke sejumlah titik timbunan sampah. Pada prosesnya, area timbunan sampah yang sebelumnya terdapat titik api telah disiram dan berhasil padam. Akan tetapi masih terdapat sejumlah titik yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran karena akses menuju lokasi tertutup timbunan sampah. Akibatnya petugas mengalami kendala untuk memadamkan api di titik-titik tersebut. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Tangerang kini berupaya membuka akses menuju titik api dengan membongkar sebagian timbunan sampah menggunakan alat berat. Langkah itu dilakukan agar kendaraan pemadam kebakaran dapat mendekati lokasi kebakaran dan mempercepat pemadaman. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berencana mengerahkan helikopter untuk membantu pemadaman dari udara karena masih ada titik api yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat. Sementara menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, luas area yang terbakar diperkirakan telah melampaui 2 hektar. Terbaru, kini sudah 15 hektar yang terbakar. Diketahui saat ini BPBD Kabupaten Tangerang telah mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personel untuk menangani kebakaran tersebut. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, fokus petugas saat ini adalah mencegah kobaran api meluas ke area lain dengan melakukan penyiraman di sekitar titik kebakaran. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meminta dukungan penanganan apabila diperlukan. Tuh panjang banget kan guys, sudah dikoordinat sejauh ini, jauh banget tuh. Jadi itu yang ngerjain jalanan ya. Kita balik aja dulu ke Desa Perman